Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas tentang eksponen ya, atau bilangan pangkat ya. Ini biasanya materi ini ada di SMP dan ada di SMA. Kalau SMA di kelas 10, kalau SMP itu di kelas 8 kalau tidak salah, untuk kurikulum merdeka ya. Baik, kita mulai dengan sifat pertama eksponen, yaitu yang sifat pertama ada A pangkat N dikali A pangkat N, maka nanti pangkatnya tinggal ditambah saja, M ditambah N, seperti itu ya. A pangkat M ditambah A pangkat N, pangkatnya ditambah saja. Ini sifat pertama. Ini saya kasih sifatnya terlebih dahulu, nanti kita bahas dengan contoh-contoh soalnya. Yang kedua itu ada sifat pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, atau penulisan pembagian itu bisa ditulis kayak gini, A pangkat M per A pangkat N, jadinya pangkatnya dikurang gitu ya. Jadi diingat dari dua sifat pertama, kalau kali ditambah, kalau bagi dikurang. Saya ulangi ya, kalau kali ditambah, kalau bagi dikurang, seperti itu. Kemudian sifat berikutnya lagi, jika ada pangkat dipangkatin lagi, maka dikalikan saja nih, jadi A pangkat M dikali N, seperti itu. Kalau pangkat dipangkatin lagi, jadi pangkatnya tinggal dikali. Yang keempat, jika ada pangkat negatif, misalkan A pangkat min M, A pangkat min M nih ya, supaya dia positif jadi 1/A pangkat M. Ini jadi positif, dibikin seperti ini. Masih pangkat positif pada pecahan misalkan. Jadi misalkan ketemu A per B pangkat min M. Nah, ini cara penyelesaian cepatnya itu dibalik saja penyebut dan pembilang. Jadi B per A pangkatnya jadi positif. Jadi B per A pangkatnya positif. Kemudian misalkan lagi ada perkalian, misalkan A kali B pangkat N, misalkan seperti ini, bisa ditulis A pangkat N dikali B pangkat N, seperti itu. Pembagian pun berlaku sama. Jadi kalau ketemu A per B pangkat N, nanti seperti ini. Jadi untuk sifat ketujuhnya, kalau ada A per B pangkatnya N, maka bisa ditulis A pangkat N per B pangkat N, seperti itu ya. Kemudian sifat lainnya ada semua bilangan jika dipangkatin 0 itu hasilnya pasti 1, seperti itu. Semua bilangan jika dipangkatin 0 hasilnya itu 1. Sepertinya cukup. Oh iya, untuk kasus yang ini, jika yang nomor 4 ya, kita modifikasi ketika pangkat di bawah negatif nih. Ini aku tulis, untuk aku warnain merah. Jadi misalkan ada A pangkat min M, nah ini kebalikannya, kalau dikeatasin jadi positif, seperti itu. Itu beberapa sifat-sifat eksponen ya. Nanti akan kita bahas atau kita aplikasikan ke bentuk-bentuk soal eksponensial. Oke. Baiklah, kita mulai dengan contoh soal pertama ya. Di sini ada M kuadrat N per 2 dikali 4M kuadrat N per M. Ini langkahnya seperti ini, bebas. Cara pengerjaannya bebas. Mau di atas kali atas, bawah kali bawah, boleh. Seperti itu juga boleh. Jadi harus yang sama. Ini kan M. Di sini juga M. M-nya pangkat 2 dikali M pangkat 2. Tadi diingat, berarti ini pakai sifat yang penjumlahan ya, berarti tinggal M 2 ditambah 2 ditambah 2, terus N nya kalau tidak tertulis seperti ini artinya dia berpangkat 1, jadi 1 tambah 1, terus ada 4 di sini, kali 4 per 2 kali M. Nah, seperti ini. Nah, ini 4 sama 2 ini bisa dibagi nih, bisa kita coret jadinya 2, seperti itu. Nah, kemudian jadi M-nya pangkat 4, yang atas jadi pangkat 4, N-nya jadi pangkat 2 per M. Nah,
Masih belum sederhana nih. M-nya pangkat 1 ya. Kalau tidak tertulis itu artinya pangkat 1. Kita sederhanakan. Pembagian pangkat berarti pangkatnya dikurang. Berarti M pangkat 4 dikurang 1. N-nya karena nggak ada temennya dibiarkan saja. Jadi hasilnya adalah M pangkat 3, N pangkat 2. Oh, maaf, ini masih ada 2-nya tadi di sini ya. Jadi di sini tadi masih ada 2, kelewat, sorry. Tadi ada 2, jadi bentuk sederhananya 2M pangkat 3 N kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk kasus nomor 2. Nomor 2 ini kasusnya adalah ada 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini yang sama adalah 2 dan 2. Ini 2 dan 2. 3 dan 3. Berarti sesuai sifat tadi harus sama basis atau bilangan pokoknya. Jadi 2 pangkat 4 ini nggak boleh kita operasikan dengan 3 pangkat 2. Nggak boleh. 2 ya sama 2. Seperti itu ya. Sifat pembagian pangkatnya dikurang. Jadi 2 pangkat 4 dikurang 2. 3-nya pangkat 3 pangkat 6 dikurang 2. Jadi tinggal sederhanakan tuh. 4 kurang 2. 2 pangkat 2. Ini 3 pangkat 6 kurang 2, 4. Nah, seperti itu. Ini kalau sebenarnya kalau masih dihitung masih belum terlalu besar ya nilainya. 2 pangkat 2 itu 4. 3 pangkat 4 itu ini kalau ditulis 3 kali 3 kali 3 kali 3, 4 kali gitu ya. Ini 9. Ini 9, berarti 9 kali 9 81. Oke. 81 berarti 324. Tapi dalam sampai tahap ini aja biasanya udah benar. Sampai tahap di 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 ini udah benar. Tapi kalau soalnya pilihan ganda misalkan di sini belum ada, maka selesaikan sampai di 4 kali 81, 324. Lanjut soal berikut. Baiklah, untuk soal ini kita akan gunakan ini nanti akan memakai aturan yang dipangkatin lagi. Oke ya, ini kita selesaikan dulu. Ketemu soal seperti ini kan banyak kurungnya nih, maka selesaikan dulu yang di dalam kurung ini dulu nih. Jadi ini penyelesaiannya step by step gitu ya. Jadi yang di dalam kurung ini A pangkat 3 dikali A pangkat 4, berarti pangkatnya ditambah gitu ya. Tinggal ditambah, jadinya A pangkat 3 tambah 4 itu 7, pangkatin lagi 2. Oke, per A pangkat 7. Masih seperti itu. Kemudian masih ada lagi dalam kurung nih, pangkat. Kalau dipangkatin, pangkatnya diapain sesuai sifat yang tadi tuh. A pangkat M, pangkat N. Jadinya pangkatnya dikali gitu. Jadinya yang atas itu, yang di dalam kurung atas, A pangkat 7 kali 2. Berarti pangkat 14 per A pangkat 7. Pangkat lagi 5. Oke, sampai sini Kak. Apakah boleh ini langsung kita pangkatin ke sini sesuai sifat ini? Boleh saja, cuman nanti hasilnya akan menghitung dalam bentuk yang lebih besar dan akan lebih lama ya. Jadi kalau ketemu seperti ini, kalau masih bisa disederhanain yang di dalam kurung, sederhanain saja sesuai sifat pembagian pangkat. Pangkat kalau dibagi, pangkatnya dikurang, berarti A-nya pangkat 14 kurang 7. Jadinya sederhana kan, tinggal pakai sifat ini tuh. Jadinya A pangkat 7 pangkat 5, 7 kali 5, jadi A pangkat 35 gitu ya. Mudah-mudahan sampai sini udah mulai kebayang, udah mulai sedikit paham sebelum lanjut ke soal berikutnya. Oke ya, ini contohnya seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Baiklah, ini soal nomor 4-nya. Soal nomor 4-nya seperti ini. Yang diminta di soal ini biasanya disuruh menyederhanakan, simplify bentuk perpangkatan seperti ini. Nah, strateginya adalah, boleh ini caranya banyak banget ya. Ini kalian fokus dulu di sini untuk disederhanakan di sini boleh, baru nanti ke sini juga boleh. Kita mulai dengan menyederhanakan ini dulu ya. Kita menyederhanakan ini. 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Oke ya. P-nya pangkat 5, P sini pangkat 2, berarti P-nya pangkat 5 kurang 2.
P-nya jadi pangkat 3. Tidak usah aku tulis stepnya ya, udah mulai ngerti ya. Seperti itu. Kemudian Q-nya pangkat min 3. Di sini kalau tidak tertulis pangkat artinya dia ada pangkat 1, tapi tidak boleh ditulis. Bukan tidak boleh, tidak perlu ditulis. Nah, di sini harus teliti. Min 3 dikurang 1. Oke ya. Ini kita bawa ke sini min 3 dikurang 1. Min 3 min 1 jadi Q-nya jadi pangkat min 4 seperti itu. Dikali pakai sifat yang sebelah sini pakai pangkat, kalau dipangkatin dia apain? Dikali pangkatnya. Berarti 2 kali 3 Q-nya jadi pangkat 6. Udah sederhana? Belum ternyata. Masih ada Q, masih ada Q. Kita sederhanakan 5 P pangkat 3 perkalian pangkat, pangkatnya ditambah min 4. Ini kita bawa ya. Min 4 ditambah 6 jadinya Q-nya pangkat 2. Ini udah selesai. Oke. Seperti itu ya. Ini masih gampang lah ya, masih aman sih harusnya. Jadi misalkan yang sini sama yang sini mau dikerjakan terlebih dahulu gimana ya, nggak apa-apa, boleh. Banyak cara di matematika itu, bebas-bebas saja, tergantung ide awalnya tuh kira-kira dapatnya di mana gitu ya. Kita coba lagi satu soal lagi. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini ada tipe soal lain. Di soal itu diketahui A-nya adalah setengah, B-nya 2, C-nya 1. Yang ditanya adalah A pangkat minus 2 kali B kali C pangkat 3 dibagi A pangkat 1 ya, B pangkat 2, C pangkat minus 1. Ini disuruh mencari nilainya nih dengan yang diketahui A, B, C-nya seperti itu. Langkahnya gimana? Kak, boleh nggak misalkan ini langsung aku masukin atau substitusi di sini, di B-nya diganti seperti ini? Boleh, cuman ribet ya. Saranku adalah sederhanakan atau simplify dulu di sini nih. Sederhanakan dulu nih bentuknya sesuai tadi sifat-sifatnya ya. Berarti yang di sini A pangkat min 2. Ini ada pangkat 1, jangan lupa ya. Dikurang karena pembagian ya, dikurang 1. B-nya ini pangkatnya 1 karena tak tertulis 1. Pangkat dikurang 2 nih, 1 kurang 2. C-nya itu 3 dikurang min 1, harus teliti, dikurang min 1 seperti itu. Harus teliti itu. Kemudian tinggal kalian kerjakan A pangkat min 3, min 2 min 1 itu min 3. Min 3, B-nya jadi pangkat min 1, B-nya pangkat min 1, C-nya jadi pangkat nih, 3 dikurang min 1, jadinya 3 min ketemu min jadi plus, 3 tambah 1 4 seperti itu. Oke, kemudian kerjakan lagi nih pangkat negatif. Tadi kan kalau ada A pangkat min M gitu ya, ini kan jadi 1/A pangkat M, pangkatnya jadi positif gitu. Jadi ini yang negatif-negatif ini kita taruh bawah, yang positif 4, berarti kita si C pangkat 4 ini kita tulis, taruh di atas C pangkat 4, A nya taruh bawah karena pangkat negatif jadi positif ya kan. B nya juga taruh bawah, pangkat 1 tidak usah ditulis. Ini udah sederhana, maka kita tinggal masukin nih. Kita tinggal masukin yang diketahui tadi, yang di soal tadi nih, suruh mencari nilai itu. A nya kita ganti setengah, jadi C nya kita ganti 1. 1 pangkat 4 dibagi gitu ya, 1 pangkat 4 dibagi A nya setengah, setengah pangkat 3. B nya B nya itu 2 kali 2 sama dengan 1 pangkat 4, 1 per gitu ya, 1 per setengah pangkat 3. 1 pangkat 3 itu berarti ini 1 kali 1 kali 1, berarti 1 per 2 nih, 2 kali 2 kali 2 berarti 8 kali 2. Nah ini kita coret nih 4 gitu. Kemudian ini 1/4, bentuknya kan jadi 1 per 1/4. Nah ini kan pembagian, teknik pembagian pecahan kan ya. Pecahan tuh kalau dibagi dikali, 1 kali terus dibalik, 4 per 1 sama dengan 4. Nah jadi bentuk ini tadi ternyata hasilnya adalah 4. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan sih video awal lah eksponensial ini membantu. Silahkan jika ada teman-teman yang sekarang sedang belajar materi ini, terus ada beberapa soal yang kurang bisa dimengerti, nanti silahkan DM. Nanti kalau ada kesempatan saya bahasin. Semakin banyak soalnya semakin oke sih. Jadi aku punya bahan
konten yang banyak. Terima kasih atas kunjungannya di channel dan atau video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.